message lu udah come across belum ke audience lu? Sometimes enggak sih. Sometimes Sometimes mereka masih mikirnya bahwa yang dibani itu ya furniture, home decor. Emang desainnya agak beda, bahwa main objektifnya adalah untuk motivasi itu memang belum sih. Oke. Nah, kira-kira challenge-nya untuk biar message-nya itu clear apa? What are you going to do gitu supaya your message will come across gitu? Karena I think that's the important part. Handy Bunny memang selalu mengikuti apa yang terjadi di, maksudnya opportunities atau challenge atau apapun itu. Tapi memang bisnis plan aku adalah sebetulnya satu, membuat Handy Bunny itu lebih useful dengan memproduksi lebih banyak tapi lebih dapat exposure. Jadi masalahnya kayak aku nggak produksi untuk perorangan, tapi aku akan approach hotel-hotel misalnya. Tapi menawarkan konsep green living, sustainable compact living plus pakai bahan-bahan material yang ramah lingkungan. Itu satu. Hopefully dengan kayak gitu ntar akhirnya exposure-nya makin gede dan sebetulnya dananya makin terkumpul untuk at the end of the day aku bikin sekolah gitu. Atau mungkin dengan cara itu akhirnya aku bertemu dengan investor. I don't know sih, cuman that's what I thought. At the moment. Nih gue mau nanya sedikit ras. Are you happy with your quality? Not yet, of course. Karena ya itu tadi Handy Bunny selalu bilang Handy Bunny earth-made, handmade. Right. Earth-made karena memang ya itu disediakan oleh alam, disediakan oleh alam. Handmade karena memang awal mulanya memang cuman aku sama tukang pun masih handmade ya, bukan yang kayak mass produce pabrik gitu. Itu pun aku nggak sembunyikan dari customer segala macam. Mereka tuh aware bahwa misalnya let's say inconsistency of one product to another itu bisa beda gitu. So far mereka justru kayak nggak apa-apa gitu, as long it's kuat. Jadi essence of produknya itu justru buat mereka jadinya satu kuat, kedua malah artsy. Oh gitu ya? Malah buat mereka kayak ya art gitu, itu kan jadi kayak piece of art. Tapi support orang tuh untuk Handy Bunny so far luar biasa membingungkan buat aku sih. Agak gitu sih. Kamu bisa nggak sih nih nentuin kayak ada target per bulan gitu? Karena aku kerja full time ya, aku selalu menganggap ini hobi. Memang tidak ada target per bulan. Jadi nggak ada business plan juga? Nggak ada. To be honest, selalu punya prinsip adalah gini, apapun yang aku beli itu harus menghasilkan uang lebih dari yang aku keluarkan. Prinsip aku sesimpel itu. Jadi ada satu kursi yang aku adopt in a way, karena aku ngeliatnya kayak, oh kasihan banget dia. Aku beli cuma 50.000 gitu. Tapi karena aku repurpose, bukan repurpose sih, sebenarnya refurbish ya, jadi bagus. Itu sold for 600 rupiah segitu. Jadi kayak tanpa bisnis plan itu, tapi ada tambahan modalnya terus gitu. Jadi memperkenalkan konsep Handy Bunny itu mengajarkan ini loh gitu. Jadi being resourceful. Ya, gue menghargai sekali ketika dia bicara mengenai empowering others gitu through what she's doing gitu kan. Itu menjadi tujuan utama dia, bukan lagi mau jadi pebisnis furniture gitu kan atau jadi desainer interior gitu. Cuman jalan yang lebih mulianya atau jalan yang lebih besarnya itu adalah sekolah yang dia mau dirikan ini supaya memberikan pelajaran dan manfaat kepada orang-orang, the benefit of upcycling atau mungkin pola pikir ya, upcycling gitu kan atau recycle lebih bertanggung jawab. Ya orang-orang seperti dia ini ya memang harus disupport oleh resource karena kelihatannya dia juga eventually bakalan exhaustednya di resource-nya gitu kan. Resource kan macam-macam, baik itu mungkin material atau mungkin tenaga kerja SDM atau mungkin finance atau mungkin apapun juga gitu, atau mungkin bahkan market exposure karena jaranglah orang yang punya mission seperti itu gitu. Keliling-keliling dari workshopnya dia, dari showroomnya dia ini, sebenarnya bisa dibilang ini showroomnya sangat simple karena mungkin dia sendiri masih berusaha bergulat terus dengan ketersediaan barang-barangnya gitu. Dia punya konsep dan mimpi besar gitu dari awal untuk menjadi seorang motivator, untuk mengajar dan membuat sekolah gitu ya, di mana sekolah itu mengajarkan mengenai bagaimana bisa
membuat barang-barang dari apa yang sudah ada gitu. Dan itu menurutku adalah ilmu yang memang kita perlukan sehari-hari. Kalau dari aku sendiri nih, Handy Bunny memang masih memiliki banyak sekali keterbatasan gitu ya. Disebabkan faktornya ada banyak gitu, yang dari keterbatasan waktunya Sasa sendiri untuk Handy Bunny karena dia belum full time, ada karena faktor eksternal karena tukangnya gitu, atau simply karena konsep dan idealismenya dia sendiri gitu, bahwa memang harus dari kayu yang memang sudah ada atau yang tidak terpakai kemudian dibuat lagi menjadi sesuatu. Yang jelas nih yang aku bener-bener amazed adalah dia mengawali Handy Bunny ini dari kebutuhannya akan meremake sesuatu, tapi ya itu karena Sasa punya prinsip apa yang dia beli kemudian dia harus bisa menghasilkan uang gitu ya. Kemudian dia akhirnya mengkaryakan sesuatu-sesuatu itu menjadi sesuatu yang terpakai gitu. Nah ini prinsip dan nilai yang memang sebenarnya kita semua harus punya gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita gunakan juga. Nah Sasa nih mengajarkan banyak hal tentang itu.